Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau. Kali ini kita akan membahas soal satu aplikasi yang dulunya itu cukup menjadi aplikasi favorit aku. Ini adalah aplikasi yang bisa aku bilang mengubah hidupku zaman dulu lah. Ya waktu-waktu tahun berapa ya? 2018-an, 2019-an lah. Dimana aplikasi ini adalah aplikasi membaca novel online yang bisa kalian temui di Play Store gitu loh. Aplikasi ini bernama Wattpad. Jadi Wattpad ini adalah aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membaca novel online maupun kalian bisa upload novel kalian sendiri secara online di aplikasi tersebut. Jadi pertama kali aku mengenal aplikasi ini tuh tahun 2018. Di awal-awal tahun 2018 dikenalkan sama seorang teman untuk mengupload semua karyaku di Wattpad gitu. Karena sebelumnya aku yang memang suka banget buat novel itu kebingungan untuk mempublish atau membagikan novelku ini kemana gitu, karena aku belum menemukan platform yang tepat untuk bisa agar aku bisa membagikan novel-novelku untuk dibaca oleh bukan hanya teman-temanku aja tapi semua orang di seluruh Indonesia gitu. Pada akhirnya ketemu Wattpad ini gitu loh. Kemudian novel yang pertama aku terbitkan atau aku publish di Wattpad itu judulnya Justice. Nanti pokoknya di sepanjang video ini aku akan kasih beberapa gambar gambar tentang Wattpadku dan kemudian novel-novel yang aku upload gitu kan. Novel pertama adalah Justice, genrenya itu crime gitu, crime action gitu. Kemudian novel kedua itu judulnya adalah Rasa. Ini novel romance 10 lead gitu, yang untuk pertama kalinya novel ini terbaca lebih dari mungkin ya 10.000 views, mungkin 10.000 pembaca, 10.000 pengguna di Wattpad. Tentu respon tersebut semakin membuat motivasi ini untuk untuk semakin terus giat menulis, terus giat membaca juga, karena kan kunci dari menulis sebuah novel juga harus membaca sebuah novel untuk menjadi bagian dari referensi itu tadi kan. Jadi pada akhirnya terus giat menulis, memperbarui bab demi bab setiap minggu, setiap 3 hari sekali gitu, untuk bagaimana pembaca bisa terus menyambung dari bab satu ke bab selanjutnya seperti itu. Teruslah kemudian ke novel berikutnya yang nggak terlalu booming juga ya, meskipun sampai 1.000 viewers ya, tapi nggak terlalu yang gimana gitu. Sampai pada akhirnya ada satu novel, ini mungkin aku bisa sebutin adalah novel karya paling bagus sih mungkin ya secara viewers yang pernah aku buat. Novel ini judulnya adalah novel Cerita Cinta SMA. Novel ini kayaknya sudah lebih dari 100.000 viewers kalau nggak salah di Wattpad. Mungkin kalian nanti bisa update ya. Nanti aku tampilkan Wattpadku apa, nanti kalian bisa cari karyaku di situ. Jadi novel ini adalah novel di mana banyak pembacanya dan vote-nya tuh kalau nggak salah 2000 sekian lah, 2000 sekian votes lah yang masuk untuk novel Cerita Cinta SMA ini. Novel ini genrenya juga sama, romance gitu, teen lead gitu, ya standar lah novel-novel romance. Gimana sih kalian mungkin yang nonton ini juga pernah baca kan novel-novel teen lead seperti apa, standar sebenarnya. Cuma yang aku kaget responnya luar biasa. Entah ya, mungkin karena ini adalah novel yang waktu itu juga genrenya sering banget dibaca oleh remaja-remaja belasan tahun gitu, sehingga mungkin daya ketertarikannya dari para pengguna dan pembaca itu terhadap novel ini tinggi, sehingga kaget aja gitu ketika aku dapat melahirkan suatu karya yang dapat dinilai positif dan dapat respon positif untuk pengguna yang lebih luas gitu. Untuk selama ini kan cuma mungkin sekedar teman-temanku ya yang melihatnya, yang membacanya seperti itu, tapi responnya ini dari seluruh Indonesia guys. Kan Wattpad ini kan seluruh Indonesia, mungkin bahkan dunia mungkin kali ya Wattpadnya gitu. Dari novel ini juga aku berkesempatan untuk kepikiran untuk menjadi penulis, karena waktu itu dari novel ini juga ada satu publisher India yang menawarkan untuk naskah novel ini diterbitkan di publisher mereka. Jadi waktu itu ada seorang perwakilan dari publisher tersebut kemudian DM lewat Wattpad, berkenalan lah, kemudian menyampaikan itikat baik bahwa bagaimana kalau misalnya naskah novel ini kami angkat dan kami publish di tempat kami. Oke lah,
karena waktu itu ini adalah kesempatan yang langka, karena belum tentu aku juga bisa melakukannya di kapan hari kan. Jadi aku gak berpikir dua kali, pada akhirnya udah aku setuju tuh untuk untuk berkesepakatan bahwa novel Cita-Cita SMA akan dipublish di tempat mereka. Oke lah, semuanya deal, kontrak sudah dibahas semuanya. Aku kirim kalau gak salah pusatnya di Jakarta waktu itu. Aku revisi naskahnya karena tentu naskah untuk buku ya, untuk fisik dengan naskah yang berwujud online ya, itu kan tentu berbeda dari SPOK, kemudian dari tanda petik, koma, dan segala macam lah, itu kan berbeda. Jadi aku kalau gak salah di novel Cinta SMA itu ada sekitar mungkin 20-an lebih bab. Aku revisi semua sesuai dengan arahan editornya mereka. Udah aku revisi, kemudian beberapa kali konsultasi, revisi untuk kesekian kali, akhirnya final draft disetujui, di-approve sama mereka. Oke, jadi aku tinggal tunggu. Nah, kemudian mereka sempat ngadain voting cover, karena sebelumnya publisher tersebut menawarkan ke aku cover untuk novelnya Cerita Cinta SMA ini, apakah kamu sendiri yang buat, aku sendiri yang buat, atau dari pihak mereka. Waktu itu aku gak ambil pusing juga, yaudahlah biar dari pihak mereka aja yang membuat covernya. Jadilah akhirnya ada 2 cover yang kemudian mereka adain vote secara online di Instagram. Oh, banyak responnya tuh, semakin seneng kan, karena namaku juga disebut di situ, semakin seneng lah pokoknya. Dan di situ juga aku udah mulai promosi nih di Instagram, di Wattpad juga. Aku umumin juga bagi para pembaca online-nya kan, bahwa novel ini akan segera dikeluarkan menjadi bentuk fisiknya, bentuk novelnya, bentuk bukunya gitu kan. Aku promosikan, banyak antusias juga. Tentu rasa bangga ini terus muncul gitu, bahwa sebentar lagi, sedikit lagi nih gua akan jadi seorang penulis novel gitu kan. Ya udahlah, selesai semuanya. Pas nunggu beberapa bulan ya, waktu itu aku sempat tanya, ini Kak gimana, udah sampai di mana kan, seperti itu. Dari mereka tanggapannya ya udah tinggal ini, tinggal itu, tinggal layouting dan segala macam, tinggal finishing apalah seperti itu. Ya udah, jadi aku memang tinggal tunggu tinggal tunggu selesai, nanti aku akan buka pre-order seperti itu. Yaudahlah, lama nunggu, ternyata nggak ada kejelasan tuh guys, nggak ada kejelasan. Aku WA lagi ke mereka, ke perwakilan mereka ya, juga jawabannya sama, masih ada ngurusin novel ini, jadi novelku masih belum kebagian untuk apalah seperti itu. Aku gak paham juga. Pada akhirnya terus berlarut, tidak ada kejelasan sampai kemudian tahun 2020 kalau nggak salah, kalau nggak 2021 ya. Bayangkan guys, dari itu pertama tuh dari 2019 kayaknya ada permintaan seperti itu, sampai tahun 2021 itu tetap gak ada kejelasan. Ya udah, aku chat lagi dong dari pihak mereka, sampai pada akhirnya aku tembus chat langsung ke katanya sih yang punya publisher tersebut, cewek tuh. Ya udah, aku chat, Kak gimana ini novel saya gimana, soalnya banyak tanya juga dari pembaca saya sebelumnya, juga banyak tanya dari teman-teman yang sudah aku promoin juga, banyak tanya nih kapan mau keluar gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ternyata ada satu masalah guys. Waktu itu ada satu masalah yang kemudian membuat novelku ini tertunda sangat lama. Masalahnya adalah ada seorang yang mengklaim bahwa cover yang di-vote di Instagram itu ternyata ada unsur yang sama dengan pihak mereka. Pada akhirnya dari pihak publishernya itu ruwet untuk ngatasi masalah itu. Jadi bilangnya cuma ada masalah di situ, cuma aku gak tahu solusinya gimana. Karena si dari pihak mereka juga waktu itu pada akhirnya susah untuk dihubungin gitu guys, susah banget untuk dihubungin. Sedangkan ada tekanan dari pembaca setiaku di Wattpad untuk terus minta agar novel ini cepat keluar. Ya mungkin aku ngerti lah, untuk para pelanggan gitu ya, misalnya mungkin mereka nabung. Tentu novel fisik harganya gak murah guys, ya mungkin kisaran 50-60an lah gitu. Tentu banyak dari pembacaku, aku yakin masih kalangan remaja yang masih sekolah, mungkin mereka udah nabung gitu kan, udah siap-siap ngumpulin uangnya untuk beli novelku. Pada akhirnya tidak ada kejelasan. Tentu mereka menuntut kepada aku sebagai penulisnya, itu adalah hal yang wajar. Sampai pada akhirnya aku keluhkan juga kepada publishernya, udah gak ada respon apa-apa guys, cuma ada masalah dan segala macam, oke bla 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 gitu. Sampai pada akhirnya kalau nggak salah ada inisiatif dari pihak publisher yang kemudian mengatakan seperti ini, gak apa-apa Kak kalau misalnya memang lama, kalau misalnya kakak mau narik naskahnya, ya udah gak apa-apa, kami gak akan copy paste kok gitu. Oh ya udah,
ketika dia menawarkan seperti itu berarti kan memang sudah gak ada etikat baik untuk meneruskan novel ini ya. Jadi ya udah selesai deh, aku juga gak mau ribet, aku juga gak mau terus janji sama penulisku pembacaku untuk terus nunda-nunda ini. Pada akhirnya aku memutuskan untuk menarik naskah kembali novelku dari publisher tersebut. Kemudian aku tanya lah, untuk pemutusan kontrak ya, pada akhirnya itu gimana, ada ini nggak, ada secara SOP-nya gimana? Oh enggak kak, ternyata untuk pemutusan kontraknya ya udah cuma kesepakatan personal aja. Jadi ketika aku ngomong ya udah aku akan tarik naskah novelku lagi, ya udah pada titik itu kesepakatan kontrak selesai. Itu benar-benar mengecewakan banget gitu, sumpah itu mengecewakan banget. Bagi aku yang udah berekspektasi tinggi, ternyata dari pihak publisher sendiri nggak serius untuk menggarap seperti itu. Dan ternyata waktu pada akhirnya aku udah gak jadi nerbitin di situ. Pada akhirnya ada beberapa, kan kita masuk grup, karena aku masuk grup dari beberapa penulis yang mereka mau terbitkan kan. Ternyata ada beberapa orang yang juga komplain bahwa si publisher ini secara penggarapannya itu udah gak bener aja lah, intinya gitu, negatif aja lah gitu. Jadi juga sempat ada yang DM aku juga, tanya bahwa kak, novel kakak udah diterbitin belum gitu. Aku bilang ya belum gitu, dan dia juga mengalami hal yang sama gitu. Ternyata pada akhirnya usut si publisher ini itu sudah ditutup alias rungkat. Waduh, aduh, emang bermasalah guys, memang bermasalah di publisher gitu ya. Untung aja sih aku gak jadi lah masuk ke situ gitu. Cuma ya itu problem ya, karena kan penerbit indie gitu kan, di kita tuh ada penerbit major yang mayor gitu, yang mungkin kayak Erlangga, kemudian kayak apa ya, mungkin ya kalian tahu lah, Bintang Pustaka, mungkin yang brand-brand terkenal. Itu biasanya itu mencari penulis untuk ketika naskahnya bagus kemudian ditawarin kontrak gitu untuk kemudian diterbitkan di tempat mereka tanpa dipungut biaya. Setahuku ya, koreksi kalau misalnya aku salah ya. Tapi kalau penerbit indie itu ternyata kan enggak. Bahwa penerbit indie ini gini, penerbit indie ini menyediakan kesempatan bagi kalian para penulis yang mungkin tidak terlalu profesional untuk menerbitkan buku kalian secara indie, secara mandiri gitu ya, dengan membayar sekian rupiah lah gitu. Karena banyak sekali apa namanya, pilihan apa ya namanya, aku sebutnya bukan program sih, pilihan penerbitan yang bisa kalian pilih lah. Jadi kayak harga sekian kalian dapat terbit, kemudian dapat apalah gitu, kemudian harga sekian kalian dapat buku, kemudian dapat apalah gitu. Bukan, ngerti kan penerbit ini seperti itu. Jadi kalian kalau ke penerbit indie, kalian punya kesempatan untuk menerbitkan novel kalian, tapi kalian juga harus bayar sesuai dengan menu-menu yang disediakan oleh penerbit tersebut gitu. Jadi nggak harus profesional, jadi semi profesional mungkin bisa masuk ke situ gitu. Dan kayaknya ketika nanti dikomersilkan di online biasanya kalau penerbit indie kayaknya nggak bisa masuk ke toko-toko buku deh kayaknya ya. Aku nggak ngerti juga gitu. Jadi memang resiko seperti itu ya. Nggak semua penerbit indie punya problem yang sama seperti penerbitku yang tadi ya. Ada juga penerbit indie yang profesional, ada juga. Temanku waktu itu juga nerbitin novelnya ke penerbit indie ya, digarap dengan baik, novelnya bagus secara profesional tentunya. Ada juga yang memang penerbit indie yang serius untuk berbisnis di situ juga ada gitu. Tapi ya itu tadi bahwa impian ya namanya juga, aku gak tahu kalian mungkin yang suka hobi nulis novel, mungkin kan impiannya adalah menjadi seorang penulis kan. Tentulah kalian pasti akan punya cita-cita ke sana gitu loh. Sama seperti aku waktu itu, impianku ya untuk menjadi seorang penulis, karena waktu itu sudah ada kesempatan nih guys, udah ada pintu yang terbuka lebar untuk aku bisa mengembangkan skill nulisku dan tentunya mengembangkan sisi dari brand, personal brandingnya gitu, dari brandku nanti ya apa gitu. Tapi pada akhirnya ya mungkin belum rezekinya, ya udah akhirnya batal gitu. Akhirnya ya saya kecewa. Cuma sampai sekarang pun aku yang masih nulis novel dan masih tetap upload di Wattpad tuh, pada akhirnya ya udahlah, mungkin tujuanku nulis novel selama ini ya berarti bukan untuk diterbitkan gitu, tapi hanya untuk aku terbitkan di Wattpad. Dan kebahagiaannya mungkin bagi orang-orang juga bingung, kayak lu ngapain nulis novel tapi gak ada yang lu gak dapat cuan gitu, lu gak dapat uang dari karya lu ya. Kalau aku pribadi
setiap karya yang kita buat tuh gak harus punya uang gitu, gak harus menghasilkan gitu. Kalaupun menghasilkan itu adalah rezeki dan itu adalah keuntungan dari mungkin kerja keras kalian gitu selama ini, dan itu bagus. Menghasilkan uang dari karya kalian, apalagi dari passion, dari kesenian kalian yang kalian suka, itu bagus banget. Cuma ada juga orang-orang yang memang tidak mau menghasilkan uang dari karyanya. Mungkin aku sementara untuk dalam fase ini di sisi yang situ, bahwa aku mungkin enggak dulu deh, mungkin dengan hanya melihat bahwa banyak yang baca, banyak yang komentar juga, kita diskusi di situ baik-baik aja, dari situ aja aku udah bahagia banget lah. Jadi mungkin bukan belum kepikiran, tapi mungkin belum ini ya, bukan gak mau dapat cuan, tapi mungkin belum ada jalannya aja gitu. Jadi untuk sementara ini ya, aku membagikan semua ide novelku, ide-ide ceritaku dalam bentuk novel itu di Wattpad secara gratis. Kalian bisa cari Wattpadku, nanti aku tampilin ya. Kalian bisa cari Wattpadku, nanti kalian juga bisa baca hampir 20 lebih karyaku di-upload di Wattpad, dan kalian bisa baca secara gratis. Karena kalau nggak salah kan Wattpad juga ada fitur pro ya, fitur yang berbayar, dan kalian harus top up poin gitu. Tapi untuk novel-novelku kalian bisa baca secara gratis. Kalian bisa baca secara gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun dari aku. Kalian juga bisa buka semua bab-babnya secara gratis juga. Karena ya untuk sementara ini memang aku menulis cerita, menulis novel hanya untuk berbagi ide-ide ceritaku, untuk berbagi juga, karena kan novel atau sebuah cerita itu kan juga representasi dari isi hatiku, representasi dari sudut pandangku. Jadi selain untuk menghibur kalian dengan cerita-cerita yang aku buat, juga aku berharap kalian juga paham tentang banyak perspektif dan banyak keresahan yang juga aku rasakan dan aku salurkan dalam bentuk novel. Oke? Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam episode Melacau kali ini. Pokoknya kalian cari Wattpadku, kalian baca semua karyaku secara gratis, dan aku sangat menghargai bentuk dari partisipasi kalian dalam membaca novelku. Saya Purnama Putra. Saya Utah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Melacau berikutnya. Bye bye semuanya.